Ketika kamu buka aplikasi belanja, flash sale, diskon besar, gratis ongkir, semuanya kelihatannya menguntungkan, seolah-olah kita sedang menang sebagai konsumen. Tapi coba kita pikir pelan-pelan, kalau semua barang makin murah, siapa yang sebenarnya membayar harganya? Kita hidup di era harga ditekan serendah mungkin, baju 30.000, sepatu 50.000. Murah, cepat, praktis, tapi di balik itu ada sistem yang diam-diam tertekan. Ini bukan sekedar diskon, ini adalah perang harga. Dan dalam perang harga, yang kalah biasanya bukan perusahaan besar, tapi produsen kecil di bawah. Kita sering dengar istilah harga kompetitif, kedengarannya sehat, padahal dalam praktiknya ini sering berubah jadi balapan menuju harga termurah, tanpa peduli kualitas ataupun keberlanjutan. Pabrik dipaksa menekan biaya, upah ditekan, bahan baku dicari yang paling murah. Yang penting satu, tetap bisa bersaing di marketplace. Masalahnya, kalau margin terus ditekan, tidak ada ruang untuk berkembang, tidak ada ruang untuk riset, tidak ada ruang untuk inovasi. Artinya, kita hanya jadi produsen murah, bukan produsen unggul. Dan yang lebih ironis, kita bangga dengan itu. Kita bangga bisa beli barang murah, tanpa sadar kita ikut memperkuat sistem yang menekan nilai kerja kita sendiri. Ini lingkaran yang aneh. Sebagai konsumen, kita ingin murah. Sebagai pekerja, kita ingin gaji tinggi. Sayangnya, dua hal ini sering saling bertabrakan. Kalau semua barang murah, berarti biaya produksinya juga murah. Dan dalam banyak kasus, biaya produksi terbesar adalah manusia. Ini yang jarang dibahas. Setiap diskon besar yang kita nikmati, ada tekanan di sisi lain yang tidak terlihat. Bisa jadi di pabrik, bisa jadi di petani, bisa jadi di rantai distribusi yang panjang. Jadi ekonomi modern membuat semua terlihat efisien, tapi efisiensi sering dibayar dengan harga yang tidak kita lihat langsung. Kita mulai masuk ke fase to the bottom. Semua berlomba turun, harga turun, margin turun, kualitas ikut turun. Dan ketika semua itu turun, yang tersisa hanyalah volume. Jual lebih banyak untuk menutup keuntungan yang makin tipis. Tapi volume tanpa margin itu seperti lari tanpa garis finish. Capek tapi tidak pernah sampai. Negara maju tidak bermain di harga termurah. Mereka bermain di nilai, value yang tinggi. Mereka jual brand, mereka jual teknologi, mereka jual kualitas. Kita masih sibuk perang di harga. Selama kita terjebak di sini, kita akan sulit naik kelas. Karena untuk naik kelas, kita harus berani keluar dari logika murah. Kita harus berani bilang nilai itu lebih penting daripada harga. Tapi itu butuh sistem yang mendukung, butuh industri yang kuat, butuh perlindungan pasar, butuh edukasi konsumen. Karena kalau tidak, produk berkualitas akan kalah oleh produk murah setiap saat. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Sebagai individu mungkin kecil, tapi bukan tidak berarti. Mulai sadar apa yang kita beli, mulai hargai kualitas, mulai lihat proses, bukan cuman harga. Dan yang lebih besar, kita harus mulai mendorong perubahan sistem ini. Karena selama kita terus memuja harga murah, kita akan terus hidup dalam ekonomi murah. Dan dalam ekonomi murah ini, yang murah bukan cuman barang, tetapi juga masa depan yang sebenarnya.